Shalom. 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 Shalom adik-adik. Selamat Natal 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 adik-adik. Kakak harap Adik-adik dalam keadaan sehat. dan penuh dengan sukacita Natal. Tetap rajin ikut sekolah minggu. Sekolah minggu online ya. Tetap rajin ikut sekolah minggu online ya. Tetap ikut sekolah minggu online ya adik-adik. Manuel. Allah beserta kita. Shalom adik-adik semua. Wah, Kakak Linda, lama tak jumpanya nih. Apa kabar nih hari ini? Wah, betul sekali Kak Genaro. Kabar Kak Linda, puji Tuhan baik sekali. Bagaimana dengan kabar Kak Genaro? Puji Tuhan sekali Kakak Linda. Hari ini Kakak Genaro sukacita dan juga Kakak Genaro baik-baik saja. Nah, adik-adik di rumah, apa kabarnya nih? Kakak harap adik-adik semua baik-baik saja ya. Karena kakak percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan. Kakak Linda, hari ini kayak ada yang baru ya. Tadi guru-guru sekolah minggu kok banyak sekali ya. Pasti adik-adik di rumah bertanya-tanya dong, hari ini ada apa sih? Wah, betul sekali Kak Genaro. Nah, hari ini kita semua berkumpul untuk sama-sama kita merayakan Natal. Wah, Natal. Ih, seru nih. Ya, menurut adik-adik di rumah, apa sih arti Natal itu? Nanti dijawab sendiri ya. Nah, menurut Kak Genaro, apa sih arti Natal itu bagi Kak Genaro? Oh, Natal. Natal itu harus yang baju yang baru, celana yang baru, sepatu yang baru, makanan yang banyak dan semua baru. Nah, Kak Linda, pas sekali nih. Hari ini Kakak Genaro datang dengan outfit yang baru untuk merayakan Natal. Ih, Kak Genaro, Ada apa? Natal itu bukan tentang baju baru, sepatu baru, celana baru, makanan yang banyak. Tapi Natal itu bagaimana kita memiliki sukacita yang besar untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Oh, sukacita, Kakak. Berarti kita berdua sukacita dong. Betul dong Kak Genaro. Nah, karena kita berdua sudah sukacita dan pastinya adik-adik di rumah sudah sukacita, mari kita sama-sama bangun berdiri, kita nyanyi lagu apa, Kak Linda? Selamat datang. Selamat datang, Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Sekali lagi adik-adik dengan penuh sukacita. Selamat datang, Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Silakan duduk adik-adik semua. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembuka. Oleh karena itu, kali ini mengajak kita semua untuk duduk yang manis, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini Engkau memberikan kepada kami sukacita yang sangat besar. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah Natal kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah Natal kami ini ya Tuhan. Dan biarlah sukacita-Mu terus ada dalam ibadah kami Natal ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Amin. Dalam bulan ke-6, Allah memerintahkan malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu.
lalu bertanya-tanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan memberinya nama Yesus. Dia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Tapi bagaimana hal itu dapat terjadi? Sebab aku sendiri belum memiliki suami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menolong engkau. Sebab anak itu akan kau lahirkan, dan dia akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun akan mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 baginya yang disebut manis itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu. Jadilah apapun seturut perkataanmu itu. Ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria tunangannya kini telah mengandung, Yusuf bermaksud ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Tujuan Yusuf yaitu agar tidak mencemarkan nama baik Maria, karena Yusuf belum tahu kejadian yang sebenarnya saat itu. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab bayi yang dikandungnya itu adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan memberi nama Yesus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan kepada para nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah mengetahui kejadian yang sebenarnya dari malaikat Tuhan, Yusuf pun mengurungkan niatnya untuk menceraikan serta meninggalkan Maria. Adik-adik, Yusuf dan Maria sangat bergembira menerima kabar sukacita dari Allah. Untuk itu, Yusuf dan Maria mengajak adik-adik semua berdiri dan sama-sama kita menyanyikan pujian Hai Dunia Gembiralah. Ayo semuanya silakan bangkit berdiri. Silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, sudah saatnya kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu semuanya lipat tangan, duduk yang manis, tutup mata, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah mau datang untuk kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk hari yang indah ini kami bisa beribadah kepadamu. Saatnya kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami dari hati, pikiran kami dan sikap kami, supaya kami dapat
merenungkan serta melakukan firman-Mu ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus ya Bapa di surga kami berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ada apa engkau menghadap aku, wahai rakyat? Baiklah. Pengumuman. Saat ini saya perintahkan semua rakyatku, kembalilah ke negeri kalian masing-masing dan daftarkanlah diri kalian. Ini adalah perintahku dan laksanakanlah itu semua. Maka pergilah semua orang ke kotanya masing-masing untuk mendaftarkan diri. Demikian juga Yusuf dan Maria. Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea menuju kota Daud yang bernama Bethlehem. Setiba di sana, Maria akan segera melahirkan. Mereka pun mencari-cari penginapan. Nyonya, kami mohon, berilah tempat untuk kami beristirahat. Karena istriku ini akan melahirkan. Apakah kalian punya uang? Atau kalian punya harta untuk membayarnya? Tidak, Nyonya. Tapi tolonglah, karena... Pergilah! Karena orang seperti kalian tidak layak di rumahku. Lalu Yusuf dan Maria pun mencoba ke rumah yang kedua. Nyonya, kami membutuhkan tempat untuk beristirahat. Kami mohon, berikanlah kami tempat itu. Maaf, tapi di rumahku ini merupakan tamu-tamu terhormat. Dan di sini juga sudah penuh. Demikianlah mereka selalu ditolak. Akhirnya mereka lelah dan beristirahat. Sebentar Yusuf, sepertinya aku sudah tidak sanggup untuk melangkah. Bisakah kita beristirahat sebentar? Bersabarlah sedikit, Maria. Kita akan segera beristirahat. Ketika mereka sedang beristirahat, lewatlah seorang pemilik penginapan. Tuan, apa yang Anda lakukan di sini selarut ini? Kami tidak mendapatkan tempat penginapan. Dan istriku akan melahirkan. Saya memiliki tempat penginapan, namun sudah penuh. Tapi saya memiliki sebuah tempat kecil tidak jauh dari sini. Tapi di sana sangat kotor dan jijik. Tidak mungkin Tuan ke sana, karena itu adalah kandang domba. Tidak apa-apa. Yang penting istriku bisa beristirahat. Baiklah, mari saya antarkan ke sana. Ketika mereka tiba di situ, Maria pun melahirkan anaknya Yesus Kristus yang dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Salam adik-adik semua, kita sudah menyaksikan drama tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus turun dari surga dan dia lahir di kota Bethlehem. Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak semua, sehingga ia datang, ia turun dari surga ke dunia dan menemui kita dan juga anak-anak sekalian. Nah, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi anak-anak sekalian, maka anak-anak juga harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi orang tua, mengasihi kakak, adik, dan juga teman-teman yang biasa kita bermain bersama. Nah, itu yang pertama, kita bersyukur, bergembira karena Tuhan Yesus mengasihi anak-anak sekalian. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus juga datang ke dunia untuk menjaga
melindungi anak-anak sekalian, sehingga anak-anak tidak perlu merasa takut. Kalaupun nanti anak-anak sekalian ada saat merasa takut, berdoalah kepada Tuhan. Minta Tuhan jaga dan Tuhan lindungi, sehingga kita tidak merasa takut dan khawatir lagi. Nah, itu dua pesan yang disampaikan melalui drama yang sudah kita saksikan bersama. Dan karena itu dalam perayaan Natal tahun ini, tetaplah anak-anak sekalian bergembira, bersuka cita, karena Tuhan Yesus itu adalah sahabat bagi anak-anak sekalian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Salam. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lap dan terbaring di dalam palu. Suara apa itu? Kita pergi ke kota Daud, ke kandang. Seorang bayi, penyelamat terjanji. Ayo kita pergi ke Bethlehem. Kita lihat apa yang terjadi di sana. Apakah betul yang dikatakan oleh Tuhan? Ayo. sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya. Salam Tuanku Herodes. Ada apa kalian datang kemari? Tuanku, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk bahagia. Apa? Benarkah hal itu? Mengapa? Pergi ke seluruh negeri dan kumpulkan seluruh ahli Taurat. Baik. Tuan, maka telah membawa sekarang kami tahu. Di manakah Mesias itu lahir? Di Bethlehem, tanah Yudea. Sebab demikian ada tertulis dalam kitab, dan dia ada Bethlehem, tanah Yudea. Engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang menderita tanah Yudea. Dan padamu angkat bangkit seorang pemimpin yang memerintah umat Tuhan. Pergi, selidikilah tentang anak, dan setelah kalian mendapatkan kabar tentang anak itu, kabar yang supaya aku dapat menerima. Lihat, ada bintang.
bintang. Betapa terangnya bintang itu. Itu adalah tanda yang indah. Raja orang Yahudi telah lahir. Ayo kita pergi untuk menyembah dia. Hadiah, kita perlu hadiah. Mereka pun menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang terbaring dalam palungan. Ketika para gembala dan orang-orang Majus melihat bayi itu, mereka menyembah dan memberikan persembahan mereka. Aku tahu apa yang pantas untuk aku berikan kepadanya. Aku akan memberikan dia emas, karena dia adalah seorang raja. Hadiahku istimewa, aku akan memberikannya. Hadiahku adalah kuningan, hadiah istimewa, karena dia adalah raja. Adik-adik, inilah cerita Natal kita, kisah kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Yesus lahir membawa damai dan sukacita bagi kita semua. Ya, anak-anak sekalian, kita dalam suasana syukur dan gembira dalam perayaan Natal ini. Mari kita sama-sama bersatu hati dan kita tenang. Kita mau berdoa untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sekalian anak-anakmu bersyukur kepadamu karena Engkau peduli dengan kami semua, terutama kepada anak-anak. Sehingga Engkau boleh menemui kami, menemui anak-anak sekalian yang datang dari sorga untuk bersama-sama dengan kami dan anak-anak. Kami percaya Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap melindungi anak-anak. Dan biarlah anak-anak semua, anak-anakku ya Tuhan, boleh selalu merasa bergembira dan bersukacita. Biarlah Tuhan menjaga dan melindungi anak-anak, baik di dalam menjalankan tugas dan pelajaran sehari-hari, juga pada saat bermain bersama. Tuhan kiranya mau menjaga dan melindungi anak-anak sekalian. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur karena Engkau telah memberikan suasana sukacita bersama dengan Papa dan Mama dan semua kakak dan adik. Biarlah Tuhan menjaga, memelihara suasana yang penuh dengan cinta kasih, tidak saja di rumah, juga di tempat-tempat di mana anak-anak berada, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan
penjagaan dan perlindungan Tuhan bagi anak-anak sehingga mereka boleh terbebas dari virus corona yang berbahaya ini. Tuhan Yesus, inilah doa, ucapan syukur dan harapan-harapan kami. Kiranya Tuhan boleh menyertai di dalam perjalanan hidup anak-anak-Mu, terutama pada masa perayaan Natal ini. Kiranya Engkau penuhkan kami dengan bahagia dan sukacita yang dari sorga. Di dalam nama Yesus Kristus, bayi Natal itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Hai adik-adik, kembali lagi bersama dengan Kakak Genaro Dan juga Kak Linda. Kak Linda, kita sudah sampai mana nih Kakak? Nah Kak Genaro, kita sudah sampai di penghujung ibadah nih Kak Genaro. Ya, cepat sekali Kakak Linda, padahal Kakak Genaro masih mau bersama-sama dengan adik-adik. Nah, untuk itu sebelum kita mengakhiri segala rangkaian ibadah kita, mari kita sama-sama mengangkat pujian ulang tahun siapakah ini? Ulang tahun siapakah ini yang dirayakan di hari Natal? Ulang tahun siapakah ini yang dirayakan oleh semua orang? Ulang tahun Yesus, juru selamat dunia bagi orang yang percaya padanya. Ulang tahun Yesus, juru selamat dunia yang percaya pasti diselamatkan. Tunggu dulu adik-adik, karena setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan warta.
Selamat buat adik-adik yang mendapatkan juara. Nah, buat adik-adik yang belum sempat mendapatkan juara, jangan berkecil hati ya adik-adik, karena tahun depan kita akan mempunyai lomba yang pastinya lebih asik dan juga lebih seru adik-adik. Di penghujung ibadat kali ini, Kak Linda dan juga Kakak Genaro mewakili seluruh guru sekolah minggu mengucapkan Selamat Natal dan menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.